Semangat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi Pak Heri, Pak Is. Semangat pagi, selamat datang teman-teman di Sales Klinik. Di hari Sabtu, di akhir pekan ini kita sama-sama kembali belajar di Sales Klinik. Tentunya bersama narasumber kita ada Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Halo. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang seni dalam menjual asuransi ya Pak Chandra ya. Yoi. Nah, sudah ada beberapa kiat-kiat yang sudah dibuat ya oleh Pak Chandra, teman-teman semuanya. Mungkin ini kita kasih waktu pada teman-teman untuk memanggil kembali, memfollow up kembali agen-agennya yang mungkin ingin tahu seni dalam menjual. Tentunya terutama adalah seni menjual asuransi, teman-temannya. Kesempatan bagi kita semuanya menjelang akhir tahun ini kita tetap harus belajar meningkatkan bagaimana cara kita untuk menjual produk asuransi kita ini. Oke, teman-teman semuanya, kita sama-sama akan menyaksikan pemaparan materi oleh Pak Chandra. Dan juga jangan lupa di Zoom kita ini juga ada operator Q&A. Jadi teman-teman apabila sudah saatnya sesi Q&A, teman-teman bisa bertanya, ya bisa private chat ke operator Q&A atau bisa langsung bicara dengan Pak Chandra dengan open mic. Oke, Pak Chandra, apakah sudah ready untuk memaparkan materinya? Sudah. Oke. Halo. Oke, Pak Chandra, silakan. Oke, teman-teman. Kembali lagi bertemu saya ya. Jadi hari ini saya mau membahas tentang seni menjual. Oke, jadi saya sudah kelompokkan seni menjual asuransi itu jadi 4 ya. Karena jual asuransi itu ternyata setelah kita masuk ke dunia asuransi kan kita tahu bahwasanya apa ya, ternyata tidak segampang yang kita kira juga gitu kan, mau menjual. Jangankan, saya selalu bilang ke agen-agen baru, jangankan menjual ya, untuk janji temu aja itu udah berat banget loh. Ya kan? Jadi bayangin teman-teman, untuk belum sampai ke tahap penjualan aja, untuk janji ketemu aja itu udah berat banget. Jadi untuk teman-teman yang bisa bertahan di dunia asuransi kan itu udah mentalnya udah enak banget lah, maksudnya udah bagus banget saya rasa. Jadi hari ini kita tidak membahas tentang gimana cara ketemu orangnya, tapi kita gimana bahasnya, gimana jualannya ya waktu ketemu klien nih, udah kesempatan ketemu klien, nah itu gimana jualannya. Jadi tadi semalam saya sempat berpikir ada 4 cara yang biasanya saya lakuin ya setelah saya flashback kembali. Ternyata selama ini saya menggunakan 4 cara ini gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah seni mendengar. Oke. Teman-teman percaya nggak kalau waktu saya jualan itu saya itu jarang banget ngobrol, lebih sering mendengar. Itu di setiap sesi saya ngobrol asuransi itu seperti itu. Oke, misalnya nih pertemuannya 2 jam misalnya gitu kan. Itu bisa dibilang dengerin nasabah ngobrol itu bisa sampai 1,5 jam, 1 jam 40 menit gitu. Bisa selama itu loh saya. Jadi yang saya lakuin itu hanyalah sekedar duduk dengerin gitu, seni mendengar ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah teman-teman harus menunjukkan satu sikap mendengar yang dalam artian ya benar-benar teman-teman dengar gitu loh. Kan banyak orang yang sekedar pasang muka ya kan, oke. Contoh paling gampang lah, Zoom aja saya lihat banyak kok masih orang yang istilahnya ayo udah saya masuk habis itu biarin. Ya. Kita panggil-panggil nggak ada kan gitu kan. Jadi itu kan sebatas saya hadirlah ya daripada enggak sama sekali juga kan gitu kan. Jadi seni mendengar yang saya maksud di sini adalah teman-teman benar-benar dengerin apa yang mereka ngomong supaya kenapa? Supaya satu hal yang paling penting itu adalah supaya kita tahu ini nasabah, ini calon klien mindset-nya itu gimana, pola pikirnya itu gimana.
Kok ada suara. Untuk oke, thank you. Jadi supaya kita tahu dari hasil yang saya dengar itu, saya bisa tahu bahwasanya, oh ternyata nasabah saya yang ini itu tipikalnya, misalnya karakternya itu sanguinis, oh misalnya karakternya itu koleris, oh misalnya karakternya itu pragmatis gitu loh, melankolis gitu. Nah, kenapa itu penting? Supaya nanti ketika kita ngobrol, kita berdiskusi dengan mereka, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita nyambung, benar nggak? Kita tahu topik apa yang cocok untuk si nasabah ini, si klien ini, gitu loh. Nah, jadi itulah seni mendengar ya. Jadi saya kasih contoh seperti kalau misalnya nih saya ketemu saya itu kan kalau ketemu klien, calon nasabah, saya duduk ngobrol, dengerin mereka, dengerin aja gitu. Kenapa? Karena setelah mereka itu istilahnya ngobrol panjang tentang kehidupan mereka, tentang bisnis mereka, tentang apapun yang mereka lalui selama ini, itu biasanya setelah selesai dari sana, itu akan terjadi feedback. Ya, teman-teman, ini yang saya pengen kasih tahu ya. Jadi kita dapat feedback-nya dari sana. Feedback itu udah artian setelah entah kenapa ya, manusia itu punya satu perasaan di mana setelah mereka ngobrol panjang lebar dan timbul insting untuk bertanya balik gitu loh. Itu yang selalu terjadi ya. Ya, mereka akan selalu bertanya kembali setelah kita itu kembali, setelah kita itu duduk santai, diam gitu doang gitu. Kita dengar, nanti dia tanya balik itu. Jadi kalau kamu sendiri gimana, Chan? Sekarang gitu. Asuransi, ya kan, dia tahu saya di asuransi, ya asuransi makin, pasti teman-teman kalau ngobrol akhir-akhir ini ya, teman-teman pasti dapat nggak dari calon klien yang mengatakan asuransi enak dong sekarang, Chan, gitu. Asuransi banyak dong yang butuh sekarang kan gitu kan. Iya. Banyak calon klien yang saya ngobrol itu pertanyaannya itu selalu mengarahnya ke sana. Ya sekarang harusnya banyak lah Chan yang mau nggak mau, suka nggak suka ya beli asuransi. Bahkan mereka aja tahu loh kondisi begini aja mereka harus ada asuransi untuk kondisi sekarang gitu. Nah, dan yang saya lakuin itu adalah itu yang setelah seni mendengar itu ya itu hanya untuk supaya teman-teman tahu, oh ini perlu apa gitu kan, nasabah itu ngomongnya apa, karakternya apa, kita udah dapat, kita udah enak, kita ngobrol, masuk yang ke seni yang kedua. Jadi yang seni yang kedua yang sering saya lakuin itu yang sama, ya yang tadi, yang sambungan tadi ya, setelah dapat feedback-nya itu istilahnya ya apa ya, lebih seni mancing itu istilahnya. Jadi saya namain ini namanya seni mancing ya. Teman-teman tahu mancing? Ya, seni mancing itu ibaratnya kita seperti teman-teman pasti nonton Squid Game. Judulnya Squid Game nggak ya sih? Itu yang lagi heboh-hebohnya banget. Squid Game ya. Squid Game ya, oke, semua orang tahu ya. Itu tarik tambang tahu nggak itu yang waktu itu? Yang permainan keberapa yang tarik tambang gitu kan? Itu kan kelompok yang pertama, yang di sebelah kiri itu kan yang istilahnya yang kuat-kuat, yang anak muda kuat, yang satu lagi yang orang tua, yang cewek, yang pokoknya yang rentan lah kalau secara logikanya kan harusnya mereka yang jatuh kan gitu kan. Ya. Nah, jadi seni mancing yang saya maksud di sini adalah ya sama gitu. Jadi yang mereka lakuin itu adalah seperti memancing ya kan. Ya, udah mau jatuh sengaja lepasin ya, waktu lepasin kan otomatis yang sebelah yang di seberang lawan kita kan otomatis mental mereka. Ya karena kita istilahnya kita lepas, mereka jadi mental kan. Jadi begitu mental jatuh, nah saat itulah kita tarik gitu kan. Jadi seni mancing sama persis seperti itu. Jadi orang yang mancing itu sebenarnya yang mereka lakuin itu apa? Begitu kainnya udah siap, udah semua udah oke, siap, lempar, yang mereka lakuin ya menunggu sebenarnya. Ya menunggu, mancing ya kan. Setelah itu kalau udah mulai kena nih ya istilahnya, kalau udah nasabah udah mulai enak, enjoy, ya itu istilahnya udah makan umpan ya yang seperti yang tadi Friendly bilang, tarik ya kan, kita tarik ulur gitu. Sekali-sekali ya lepas ya kan, dia
kita tarik. Nah, seni mancing yang saya bilang di dunia asuransi itu adalah kita harus tahu menggunakan kalimat-kalimat yang malah membuat mereka itu lebih pro asuransi dibanding kita yang pro asuransi. Dapat nggak poinnya? Ya, ya. Jadi kalau kita yang ngomong asuransi itu bagus kan itu adalah hal yang sangat umum. Ya. Ya kan? Kalau nasabah yang ngomong asuransi itu bagus itu yang agak aneh kan gitu kan biasanya kan gitu kan. Jadi kalau misalnya yang pertanyaan-pertanyaan yang akhir-akhir ini yang sering saya dapat itu, ya asuransi sekarang banyak yang beli dong, kan gitu kan. Hmm. Saya tanya lagi, emang kenapa tuh? Kok bisa berpikiran seperti itu? Oh ya iyalah, ya kan sekarang COVID, ya masuk rumah sakit sekali masuk 80 juta, 90 juta kan gitu kan. Terus Ya. saya mancing gitu, mancingnya gimana? Saya mancingnya adalah, ya kan ada BPJS kok, kan nggak harus asuransi. Ya kan? Ada BPJS, itu kan murah banget itu. Mhm. Pakai BPJS aja gitu. Nanti yang saya dapat jawabannya apa coba? Teman-teman Apa? bisa maksudnya ketika saya mancing dengan pertanyaan itu yang saya dapat itu yang biasanya kita dapat itu apa? Biasa Nasabahnya mungkin coba Randy. nasabahnya mengatakan BPJS nggak bisa cover. Oh, biasanya gitu kan. Nah, Mereka misalnya. ngomongnya tahu nggak apa? Ya memang bisa, cuma kan ribet, mau ini, mau itu, ya kan, nanti harus nunggu, bla bla bla. Mereka yang jadi ngomong itu kan dibanding saya kan gitu. Oh, jadi ribet ya. Oke, kalau gitu berarti kita udah tahu dong bahwasanya eh, nyawa itu jadi lebih penting ya dibanding Ya. sekedar bayar preminya kan gitu kan. BPJS kita juga bayar premi. Hmm. Cuma kalau Koko udah punya pemikiran seperti itu, ya berarti bagus ini kan gitu kan. Nah, berarti saya udah taksir nih, ya. Saya udah taksir, Koko udah pasti punya asuransi dong, Nah, ya kan? Ya harusnya orang yang bisa ngomong seperti itu ya harusnya udah harus punya kan gitu kan. Kan ya nggak mungkin betul, nggak punya kan gitu kan. Tapi betul. kebanyakan jujur belum tentu punya sebenarnya. Mereka cuma pengen ngobrol gitu aja sih sebenarnya gitu. Hmm. Teman-teman percayalah, maksudnya ini adalah seni komunikasi yang sebenarnya ya saling saling nunggu gitu. Siapa yang jalan mati duluan lah istilahnya. Siapa ya seperti itu yang maksudnya yang mati bukan dalam artian mati ya, Seperti tapi main catur ya. ya sepertinya saya menganggap komunikasi dalam dunia asuransi itu seperti main catur ya. Yang Hmm. pokoknya saya udah tahu jalan pikirannya gimana, saya tinggal mancing gitu. Jadi seni yang pertama yang seni mendengar, seni yang kedua seni memancing. Memancing dalam artian kita yang dalam posisi lemah, seakan-akan dalam posisi lemah. Hmm. Kita yang istilahnya jelek-jelekin aja asuransi. Kita yang kasih handling objection nih, lu bayangin ya, agent yang kasih handling objection ke nasabah gitu. Nasabah yang akan handle kita balik gitu. Ya, enggak lah kan gitu, kan gitu. Nah, itu yang terjadi yang sering saya lakuin ya, secara tidak langsung ya. Jadi uh, mereka secara tidak sadar atau sadar pun uh, ya udah masuk dalam dalam percakapan itu. Nah, dari sana baru kita mulai nih ya kan udah mulai enak, udah mulai oke. Nah, kita masuk ke strategi yang nomor 3 gitu, yaitu yang seni perbandingan, seni Hmm. analogi. Seni analogi itu saya belajar dari Pak Heri. Pak Heri itu paling sering menggunakan seni seni analogi ya. Karena bagi beliau, bagi saya juga pribadi itu adalah sesuatu hal yang paling gampang untuk membuat orang mengerti. Ya, analogi-analogi itu paling gampang untuk membuat orang mengerti sesuatu gitu. Jadi saya selalu kalau ceritain sesuatu ya saya ceritain ya misalnya dalam konteks Koko pernah masuk naik pesawat terbang gitu kan. Tapi dia tidak menyediakan yang namanya tabung oksigen, Hmm. Hmm. ya kan? Tidak menyediakan tabung oksigennya gitu loh. Pasti mereka akan berpikir, ya nggak mungkin nggak ada pesawat ya nggak ada tidak ada satupun di dunia ini pesawat yang tidak ada tabung oksigennya ya kan Ya. kalau kalau ada mereka nggak mungkin bisa diizinkan beroperasi gitu secara SOP-nya mereka udah nggak boleh kan gitu kan. Ya. Nah jadi padahal kok kalau kita tahu ya selama kita naik pesawat terbang itu ya jujur
Sampai detik ini saya naik pesawat terbang, saya tuh tidak pernah menggunakan itu, tabung oksigen. Saya udah terbang berapa ratus kali, mungkin berapa puluh kali ya. Saya bukan berarti saya pengen gunain ya, bukan berarti. Karena kalau gunain itu berarti artinya ada turbulensi yang cukup kuat ya Iya, kan ya, iya. atau ya udah dalam kondisi yang pesawatnya udah Darurat ya. agak ya darurat lah gitu. Tapi saya juga nggak membayangkan pengen merasakan itu ya. Cuma kasih tahu bahwasanya bisa dibilang hampir tidak pernah kita gunakan pun gitu ya kan. Tapi harus tetap ada gitu loh. Iya. Harus tetap ada dan wajib ada gitu loh. Nah, sekarang bayangin Koko itu adalah seorang pilotnya kan gitu kan. Ini adalah Koko adalah pilotnya ya, kaptennya kan gitu dalam pesawat ini. Anda adalah kaptennya gitu kan. Menyediakan tabung oksigen itu sebenarnya sama halnya dengan kita menyediakan asuransi. Belum tentu kita pakai loh selamanya, belum tentu kita pakai. Kesehatan ya atau apa, belum tentu kita pakai. Tapi harus ada kan gitu kan. Nah, itulah sepenting itulah asuransi gitu dalam hidup kita. Yang kadang kita sendiri tidak menyadari itu. Karena kenapa? Karena tidak ada istilahnya pemerintah yang memaksa kan gitu kan. Kalau Iya. pesawat terbang kan tabung oksigen kan harus diperiksa kan, harus ada gitu loh. Wajib ada karena kita ditekan seperti itu ya kita mau nggak mau adain kan gitu kan. Harus ada gitu, harus ada gitu. Nah, kalau asuransi masalahnya nggak ada yang tekan tuh. Iya. Nggak ada yang memaksa kita gitu. Jadi seakan-akan itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Ya sama seperti tabung oksigen yang kadang-kadang kita saya rasa teman-teman di sini juga pernah nggak sih, teman-teman di sini ada pengalaman nggak yang sampai naik pesawat terbang pakai tabung oksigen? Ayo teman-teman, ada nggak yang pernah Saya rasa sampai nggak ada juga ya, soalnya kan perjalanan kami hampir sama ya, ke Eropa juga bareng, kemana-mana juga bareng. Ya, berarti kan tidak, Bu Nurni tidak. Tidak dan tidak mau gitu di sisa. Oke, nah jadi itu yang ketika kita membuat ini yang namanya seni analogi ya, seni perbandingan ya, ini namanya seni perbandingan. Nah, dengan begitu ngobrolnya itu akan tentu lebih masuk ke mereka. Kenapa? Karena saya tahu mereka itu familiar dengan yang namanya naik pesawat. Benar nggak? Coba bayangin kalau teman-teman tuh ngobrol dengan ya maaf seperti anak yang atau orang yang belum pernah naik pesawat terbang. Dia akan tanya, tabung oksigen segimana gede, tabung oksigennya gimana dan bla bla. Itu kan jadi aneh kan. Jadi bayangin kita lagi berimajinasi membandingkan supaya dia mengerti, supaya kita bawa mereka ke asuransi, dia malah lebih seru membahas tabung oksigennya itu sih pakai apa, yang berapa kilo dan segala macamnya. Mampus nggak kita? Jadi itu ada hubungannya dengan yang pertama ya, yang namanya yang seni mendengar. Karena dengan dari seni mendengar itu kita bisa dapat begitu banyak informasi, ya kan? Kita tahu informasinya apa, kita tahu mereka udah pernah kemana dan segala macamnya. Kita tahu mereka bakal mindset-nya gimana, karakternya gimana. Nah, itulah kenapa saya bilang apapun yang saya sharing ke teman-teman itu adalah sesuatu yang sebenarnya berurutan gitu loh, yang berkaitan gitu loh. Jadi Anda tidak bisa istilahnya ya udah nomor satu saya nggak mau menguasai ini gitu. Saya langsung loncat ke nomor 2 atau ketiga, nggak bisa. Anda harus menguasai ini semua, meskipun kadang di lapangan Anda belum tentu pakai. Contoh yang ya. nomor seni pertama ya, seni mendengar, belum tentu perlu gitu. Ketika ketika kita udah deket nih sama calon klien kita, ya kan? Ini teman baik atau family baik atau saudara yang baik, ya kan? Ya kita nggak usah dengar sampai segitu jauh juga lah gitu, dan dia juga nggak perlu sampai segimana juga kan gitu. Nah, jadi seni seni mendengar ini seni mendengar pula, seni membandingkan ya, analogi ini supaya klien itu lebih lebih gampang mencerna apa yang kita pengen gitu. Itu teman-teman kalau ingat ya, bukan ingat, pasti tahu ya, permainan yang istilahnya tutup tutup apa headset, headset itu apa sih ini? Handset Yang ya. berbaris 5 orang ya, nanti yang orang pertama ngobrol apa, masih ingat? Oh, Ngobrol nanti sambungin ya kan, ya, sambil ya, ya, ngobrol sambil lakukan apalah gitu ya kan. Nah, sampai ke orang yang terakhir itu bisa beda loh. ya, ya, ya.
ya kan? Dan itu hampir terjadi setiap saat. Bayangin teman-teman, satu kalimat sederhana aja, Anda ngomong, yang nerima itu bisa beda loh. Nah, jadi inilah yang sering terjadinya miskomunikasi menurut saya, ya. Kita agent merasa, "Oh, saya udah ngomong sejelas-jelasnya nih kok," gitu kan. Saya udah jelasin begitu luar biasanya, saya udah ikuti satu kata per satu kata, ya kan, dari yang saya belajar di sales klinik dan segala macamnya, dan saya udah terapkan kan gitu. Ya, dari sisi kamu benar memang kamu udah terapkan. Masalahnya yang mereka lupa adalah si klien, si calon nasabah ini ngerti nggak sih gitu loh, ngeh nggak gitu, dapat nggak, nangkep nggak. Nah itu yang lebih penting kan, bukan Iya, yang kita ngomongin penting kan gitu. iya. Nah, akhir-akhir ini saya sering ngobrol sama anak saya gitu kan. Jujur ya sebenarnya ini sesuatu yang dimaklumin orang karena dia ngomong apa saya nggak mungkin tahu, saya ngomong apa dia nggak mungkin tahu juga sih gitu loh, ya kan? Iya, Ya iya. kan, kakek saya, bapak saya berarti, kakeknya dia berarti kan, papa saya, mama saya juga, "Oh gini gini," kita tahulah anak-anak kecil yang umurnya 2 bulanan, kita ngomong apa, "Oh nya 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 nya." Bayangin, yang kita ngomong, saya tahu dia nggak mungkin ngerti. Dia Iya. ngomong apa saya juga tahu, saya nggak mungkin ngerti. Yang saya ngerti adalah ketika dia nangis, oh dia sedang lapar, atau dia sedang ngantuk atau apa. Harus Tapi peka ya. ya, tapi saya bisa merasakan secara koneksinya itu bahwasanya ya dia mengerti bahwasanya, oh ini orang mungkin dia belum tahu saya itu orang tuanya, tapi setidaknya dia tahu, ada orang yang, sedang mengasihinya, sedang mengajak dia bercanda, sedang mengajak atau apa kan gitu kan. Nah ya kadang kadang istilahnya contoh lagi nih, contoh, ke Eropa ya kan, banyak Mmm, teman-teman termasuk saya yang belum fasih bahasa Inggris atau apa, kita waktu belanja kan sedang mencoba mengerti apa yang dia ngomong dan si penjual itu juga sedang mencoba mengerti apa yang sedang saya ngomong kan gitu. Nah ini aja udah bisa membuat, eee, terjadinya komunikasi yang bagus gitu loh, mhm. oke? Nah, wah ini yang apa ya, yang saya kasih tahu yang nomor 3 yang tadi ya, seni analogi. Nah setelah itu masuk yang paling penting, yang menurut saya itu adalah the power of closing-nya. Dalam seni jualan. Kak Ciko Kayak saya pasti. pasti. Ya, beliau salah satu yang pasti ya. Makanya harus ini tahun ini kita, ke Swiss ya, Istanbul. udah beberapa kali tertunda. Oke, yang paling penting yang nomor 4 ya, yang terakhir juga ini seni seni apa? Seni hati ya. Saya namain itu seni hati ya. Seni Seni hati. hati itu dalam artian semua apapun di dunia ini, saya berani garansi seseorang, ya orang yang membeli apapun di dunia itu hampir bisa dipastikan karena emosional, karena Mmm, perasaan, ya, hati gitu loh. Hati itu bukan hati-hati ya, tapi seni bagaimana mengunggah gitu loh ya. Seperti contoh kita kalau nonton film kadang kita bisa sedih ya kan, iya, nonton Squid Game, kita tanya, adegan paling sedihnya apa? Coba. happy ending ya. Ah, pasti teman-teman yang udah nonton Squid Game pasti akan jawab ada 2 adegan yang paling sedih. Itu adegan pertama adalah adegan di mana si yang namanya gua lupa, Ali ya, Ali. Ali yang di istilahnya, karakternya bagus banget, setia banget, akhirnya dikhianati ya kan. Dikhianati. Sama satu lagi adegan yang si 2 teman cewek ini, Mmm, dia ada 2 teman cewek ini yang salah satu harus mati ya. Nah, dua dua adegan itu saya yakin semua orang yang nonton film Squid Game itu ingat ya. pasti ingat 2 adegan tersebut gitu, yang dalam artian mereka itu, adegan paling sedih lah menurut saya kan gitu kan. Nah, kenapa kita bisa terhanyut gitu, Kebawa ya meskipun emosi ya. terbawa emosi ya dari sekian banyak episode kan gitu kan. Nah, Mmm, ini yang disebut seni hati ya, dalam artian ketika saya ngobrol, awalnya pakai analogi, mendengar ya kan, memancing,
kasih tahu seberapa hopoanya asuransi, seberapa Pokok ya. untungnya kan gitu kan. Kita kan suka kasih tahu nih untungnya asuransi gimana kan. Lu punya 10M yang habisin 8M, lu juga tetap nanti dapatnya 10M nanti orang itu kan segimana hopoanya, segimana untungnya pun itu belum tentu menggerakkan mereka. Iya. Belum tentu. Tapi saya juga sering pakai itu hanya untuk men-trigger yang di awal gitu loh. Jadi itu istilahnya apa ya? Pembukanya gitu loh. Hmm. Pembukanya untuk ya at least saya dapat attention-nya mereka, saya dapat perhatiannya mereka. Karena kalau manusia kan kalau istilahnya dengar yang hopoa ya untung ya kan, apalagi yang lagi Segera ya. marah-marah ya kan, money game, marah-marah ya sebulan 20%, 30% untung kan kita jadi pengen tahu. Nah, itu yang membuat, saya pakai di awal gitu. Tapi teman-teman kalau selalu ikuti apa yang saya jadi istilahnya kalau saya jadi pembicara, saya selalu bilang yang paling penting, yang paling powerful itu adalah seni yang menggunakan perasaan. Jadi saya Dari hati selalu ke bilang, hati ya. saya selalu ngomong ke closing power-nya itu adalah, "Kok ini adalah kita hari ini membahas itu adalah tentang keluarga," gitu. Hmm. Tentang apa yang paling penting dalam hidup kita. Begitu saya ngobrol ini saya akan lebih serius, lebih lebih ya kalau bisa ya lebih apa gitu kan. Nah ini yang Di datar ya. ya lebih nanti orang bisa terbawa suasana itu, bisa bisa merasa, "Oke, kita sedang membahas sesuatu yang sangat penting," gitu. Nah, ini kebetulan mungkin saya adalah orang yang memang family ya, family man ya istilahnya, yang saya memang saya juga pribadi orang yang lebih mementingkan keluarga juga gitu, mungkin jadi dapat tuh istilahnya vibration-nya atau apa, frekuensinya itu dapat gitu. Nah, jadi ngomonglah sepower itu gitu, maksudnya dari segi apa, seni hatinya, perasaannya itu. Jadi kok ini adalah tentang bagaimana sebenarnya kita sedang apa, menjaga keluarga gitu loh. Sebenarnya ya salah satu hal yang paling penting dalam menjaga keluarga itu adalah asuransi, kita udah tahu itu. Banyak orang seperti kita, ya Koko, saya yakin, saya percaya banget Koko pasti akan menjaga keluarga Koko seumur hidup Anda, kan gitu. Saya pasti selama kita hidup kita pastilah ya. Toh udah terbukti dengan kita berusaha keras, kita bisnis, kita usaha, kita kan semuanya demi keluarga gitu. Saya yakin Hmm. semua kita termasuk saya, termasuk teman-teman pasti menjaga keluarga gitu, seumur Ya. hidup kita gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memastikan menjaga seumur hidup mereka. Itu yang kadang kita lupa kok. Hmm. Menjaga seumur hidup saya, seumur hidup kita, itu udah pasti. Tapi yang kita perlukan, ya, yang keluarga kita perlukan adalah bagaimana menjaga seumur hidup mereka, gitu. Karena Hmm. belum tentu kita bisa sampai seumur hidup mereka. Nah, Iya. asuransi jawab itu semua kok. Asuransi menyediakan sampai ke arah sana. Gitu. Hmm. Jadi kita bertanggung jawab jangan setengah-setengah lagi kok. Langsung aja gitu, ya kan? Seumur hidup. Ya, seumur hidup mereka gitu loh. Hmm. Nah, waktu ngomong ini harusnya mereka akan lebih terbawa gitu, terbawa perasaan mereka, lebih tergugah gitu. Jadi ketika tergugah gitu kan sebenarnya premi nggak usah dibahas lagi, Iya. ya kan? Nggak mungkin mereka akan bilang ini mahal, ini nggak harusnya ya harusnya. Kalau jadi dalam komunikasi teman-teman percayalah bahwasanya saya merasa agent itu ketika ngobrol ya dengan klien, entah kenapa mereka seperti apa ya, seperti dikejar tayang gitu loh. Hmm. Oh, kok nih gua ada ini nih, ngobrol ya satu A, B, C, D. Ya mereka cuma fokus ke mereka yang istilahnya ya udah saya ngomong apa yang saya tahu gitu loh. Iya. Sampai sampai tahap sana aja gitu. Itu yang susah. Sebenarnya dalam seni komunikasi, seni menjual, terutama menjual asuransi ya, itu perlu 2 orang yang interaksi gitu, bukan 2 orang yang berbicara. Hmm. Perlu Interaksi. interaksi. Ya, perlu ketika saya ngomong dia dengar, ketika dia ngomong saya dengar gitu. Jadi dari sanalah baru gitu.
Oh, ulang ya saya pikir. Oke, jadi ini yang saya pengen kasih tahu, jangan merasa asuransi itu ketika ketemu ya harus segera ngobrol, harus segera closing. Ya kalau bisa bagus gitu. Cuma Ya. cuma yang sejauh pengalaman saya ya ini fakta ya, saya selalu suka ngomong fakta. Fakta yang terjadi adalah closing itu terjadi di rata-rata adalah di pertemuan keempat dan kelima, ya kan? Hmm. Bayangin, itu adalah fakta loh. Itu adalah fakta yang terjadi ya. Bahkan sekelas agent yang bagus pun, closing itu hampir rata-rata di pertemuan keempat dan kelima. Kalau di pertemuan pertama ya bagus gitu. Tapi saya yakin pun itu kalau di pertemuan pertama saya yakin itu karena kalian memang udah teman baik banget, sudah Kenal. saudara banget gitu loh, ya kan? Sudah dekat Udah sekali. ah, udah sangat-sangat dekat sekali gitu loh. Hmm. Karena kenapa? Karena kalau saya pun ditawarin sesuatu untuk orang yang belum tentu, maksudnya yang belum Iya, saya kenal kenal. erat gitu, yang sekedar kenal atau yang udah teman sekolah tapi udah lama nggak ketemu gitu kan, sebagus apapun yang dia tawarin pun kan belum tentu saya langsung, "Oh iya, oke, saya iakan," gitu. Belum bisa Ah, percaya ya. ya, maksudnya Hmm. se-open minded-nya kita kan belum tentu gitu kan. Karena Iya, kita itu belum terbiasa interaksi atau bertransaksi dengan orang tersebut. betul, betul. Nah, jadi inilah yang terjadi teman-teman. Nah, itu kenapa saya bilang, kenapa orang buka bisnis bisa memahami itu, kan. Kita buka bisnis, kita buka usaha, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada hasil yang bagus, kita bisa maklumi loh. Hmm. Itu logika, itu lucunya ya, itu uniknya. Kita bisa maklumi, ya wajarlah yang belum 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 dikenal, belum ini, belum itu, ya kan, dan segala macamnya. Kita malah evaluasi terus saat itu. Hmm. Yang gimana supaya buat terkenal, gimana supaya brand saya, makin makin orang tahu ya, gimana saya iklan, gimana saya promosi dan lain-lain. Ya kan kan gitu. Hmm. Waktu buka usaha kan gitu yang kita. Nah, waktu jalani bisnis asuransi kan sebenarnya sama. Tapi kenapa setelah 1, 2, 3 bulan kita merasa apa? Kayaknya ini bukan jalan saya nih. Kayaknya saya nggak cocok nih di dunia asuransi kan Menyerah gitu. ya. Kenapa oh ternyata gini, gini. Padahal yang harusnya kita lakuin adalah, oke nih saya baru mulai nih 3 bulan pertama kan gitu. Hmm. Oh, ternyata 3 bulan pertama ini saya udah cukup kenal dekat dengan si A, ya kan. Yang awalnya saya nggak tahu bapaknya itu siapa, sekarang saya udah tahu. Ya, yang si B, si C, ya yang awalnya si C itu yang saya rasa agak sombong, oh ternyata enak orangnya, gitu. Kan ada kan perasaan seperti itu. Nah, harusnya kita kalau evaluasi ke sana kan, itu adalah sebuah yang namanya peningkatan. Peningkatan hubungan, relationship-nya meningkat gini, ya kan. Nah, dari sini kan Hmm. nanti ini pertemuan 2 3 4 5 ini kan lebih gampang closing-nya, kan gitu. Hmm. Tinggal sembari jalan ini yang klien-klien ini, calon klien ini, tinggal perbanyak lagi calon-calon klien berikutnya. Ya kalau kita menganggap ini adalah sebuah bisnis. Tapi kalau kita menganggap asuransi itu adalah sebuah coba-coba atau Terpaksaan ya. sebuah keterpaksaan atau sebuah alternatif gitu kan. Hmm. Ya mungkin jujur ya, 2, 3 bulan Anda udah pasti muntaber. Saya berani garansi 100 agent yang datang 95%-nya itu muntaber. Oh. Saya berani garansi itu. Setahun mungkin 80, nanti paling sisa-sisa 2, 3, 4, 5 gitu. Ya dan sebenarnya secara faktanya juga, buka usaha juga sebenarnya begitu loh teman-teman. Iya. Ya kan, dari 100 usaha yang dibuka, saya berani garansi yang benar-benar bertahan di tahun ke-5, tahun ke-10 itu paling cuma 2 sampai 5. Belum tentu juga itu bisa bertahan 20 tahun, 30 tahun. Hmm. Ya memang hukumnya ya seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita sudah menyadari seperti itu, berarti kita harus tanya, yang bisa bertahan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan segala macamnya, itu kenapa? Kenapa mereka bisa? Dan saya berani garansi juga, jawabannya itu sederhana. Sebenarnya mereka
itu karena apa? Konsisten, persisten. Cuma itu sebenarnya. Mereka konsisten melakukannya, mereka konsisten mengiklankannya, mereka konsisten Belajarnya ya. ya, dan semuanya ya kan, mereka sebenarnya mereka melakukan sesuatu yang sederhana yang setiap hari mereka lakuin sesederhana itu, sederhana, tapi konsisten gitu, persisten, konsisten gitu. Akhirnya membuat brand mereka itu makin lama makin terkenal, makin lama makin gede, makin lama makin makin bagus gitu kan. Nah, yang menjadi apalagi nanti kalau kita bandingin ini seni membanding malah bandinginnya itu yang negatif, dalam arti, "Oh itu mereka bisa lah, mereka udah 5 tahun, mereka udah 7 tahun, mereka udah 10 tahun, mereka udah 20 tahun, ya enak lah ya nasabah udah kenal bla bla bla," gitu. Mereka bandinginnya ke sana ya, sehingga setelah bandingin mereka jadi nggak berani, "Ah saya apalah ya, saya baru mulai," gitu. Bayangin kalau 6 berarti tahun ke-7 ya, 6 tahun lalu kalau saya berpikiran seperti itu. Ya, saya seorang Chandra yang sekarang, sebelum seperti sekarang, saya Chandra yang dulu, saya berpikiran, "Ah, Pak Is sudah 15 tahun, Pak Heri udah 20-an tahun, Bu Nurni, Bu Tio, ah gimana gimana bisa?" Kan gitu. Iya. Belum lagi agen-agen lain yang 5, 6 tahun, ya. Saya baru mau mulai, siapa sih yang mau percaya saya? Saya baru mau mulai, siapa sih yang gini-gini, kan gitu kan. Kalau saya berpikiran seperti itu, saya berani garansi juga 3 bulan kemudian saya udah hilang. Dari dunia asuransi ya, bukan dari bumi ini. Ya kan? Pasti kalau saya berpikiran seperti itu, pasti yang terjadi adalah itu. Tapi karena saya berpikiran, ah kalau mau coba meskipun saya agent baru, tapi cobalah closing kakak saya coba. Saya nggak mau, coba Bu, maaf, Bu Nurni, coba closing kakak saya coba. Dibanding saya yang baru jadi asuransi, closing kakak saya. Coba coba kita, istilahnya kalau bertaruh pun ya kan, saya berani bilang saya lebih lebih punya peluang dong, benar nggak? Iya. Meskipun saya baru jadi agen asuransi 2 hari, meskipun Bu Nurni udah 20 tahun. Nah coba, karena saya berpikir seperti itu, saya nggak perlu takut ya kan, meskipun saya cuma jadi agen 2 hari gitu loh. Itu hanya akan lebih susah bagi saya adalah ketika satu orang yang istilahnya saya juga nggak kenal, Bu Nurni juga nggak kenal, saya 2 hari, Bu Nurni 20 tahun, terus ini orang kalau mau milih siapa? Nah, kalau yang itu posisi mungkin pasti Nurni ya. mereka akan lebih milih Bu Nurni kan gitu kan. Nah. Sama adik sendiri namanya. Nah, jadi teman-teman kalau kita berpikir ke arah positif, secara tidak langsung ya kita jadi apa? Kita jadi berani kan, kita jadi semangat, kita jadi pede gitu loh. Jadi pede untuk menjalani sebuah bisnis gitu. Jadi ini balik lagi ya sedikit selingan lah. Saya selalu kalau mau ngomong entah kenapa selalu arahnya selalu ke mindset. Itu yang sulit ya. Saya di hari ini padahal kita bahasnya adalah seni menjual ya. Ujung-ujungnya kok balik lagi, oke kita lupain dulu tentang mindset. Jadi teman-teman ya ingat ya 4 tadi ya ketika kita ketemu klien, mendengar penting ya dalam artian Anda benar-benar tulus mendengar kisahnya. Jadi supaya ketika Anda datang kembali, bayangin ketika Anda kembali datang, Anda ingat nama anaknya, terus Anda pertemuan kedua gitu kan. Anda pertemuan kedua, Anda sebut nama anaknya, coba. Jangan Anda sebut, itu anak kedua, itu anak, aduh caboknya, aduh tapoknya, tuh jadi nggak ada gitu loh, ya kan? Lu caboknya, lu tapoknya, padahal mereka udah ngomong loh, anak saya namanya si A gitu misalnya. Tapi kalau kita benar-benar tulus tahu, oh ini anaknya si siapa gitu kan, kita tanya lagi, oh ini anaknya, langsung sebut nama anaknya, kan enak. Mereka secara tidak langsung, oh lu masih ingat ya apa yang saya ngomong, kan mereka pasti merasa terhargai banget kan gitu. Nah, itulah yang saya bilang seni mendengarnya, itu yang penting ya. Nah, selanjutnya ya seni pancing ya, seni memancing, tarik ulur, nah, gitulah. Itu seperti main catur, enak banget lah. Itu adalah sebuah permainan yang menurut saya itu enjoy banget ya ketika Anda menikmati, maksudnya ketika Anda passion-nya di sana, saya benar-benar menikmati seni mancing itu. Oke, yang ketiga ya, ingat
seni membandingkan ya. Membandingkan supaya kenapa? Supaya itu lebih gampang aja. Percaya tidak percaya ketika saya ngobrol dengan teman yang suka judi, saya akan membandingkan hal-hal judi itu ke asuransi itu lebih nangkep mereka dibanding membandingkan ya. Maka itu kenapa saya perlu tahu dengan siapa sih saya ngomongnya, dengan siapa sih saya bicaranya. Kalau dapat teman yang seperti itu, saya akan istilahnya membandingkan ke arah sana ya. Oke. Nah, setelah itu yang paling penting ya, saya ulangi lagi ya, seni hati ya, seni perasaan, menggunakan perasaan omongan-omongan yang lebih ditekan, yang seperti kalau teman-teman tadi dengar yang waktu saya jelasin seni mendengar itu kan seperti ada satu getaran pengen nangis atau apa gitu kan, itu kan lebih bisa gitu kan. Jadi, lebih drama ya. Lebih drama ya. Jadi saya mungkin akan jadi aktor nih. Oke. Jadi dari 4 itu saya yakin kalau Anda benar-benar menguasai itu, harusnya komunikasi menjadi tidak sulit lagi untuk Anda. Oke, itu aja ya yang bisa saya bahas. Setuju, setiap hal pasti harus ada awalnya, walau 2 hari juga pengalaman. Oke, Pak Chandra, luar biasa. Ini masih kurang lengkap nih kalau teman-teman yang lain ya, leader-leader lain mungkin bisa memberikan tanggapan seputar seni menjual asuransi. Betul ya Pak Chandra ya? Boleh Kira-kira ya. Pak Chandra pengen siapa yang bicara? Boleh juga bertanya dulu atau apa. Boleh. Bertanya, boleh memberikan tanggapan. Agent-agent baru ya, kita kan lebih prioritaskan agent-agent baru, agent-agent yang betul. Agent-agent baru. Setelah Anda mendengar, ternyata selama ini mungkin setelah saya menjelaskan, ternyata selama ini saya itu kurang peka gitu. Kurang peka terhadap nasabah ya. Bahkan saya udah ketemu 3 kali pun saya nggak tahu dia itu berapa bersaudara. Saya nggak tahu, ya kan, orang tuanya masih hidup atau enggak kan gitu. Ada orang yang ketemu udah 3 kali, 4 kali pun mereka belum tentu tahu loh, orang tua masih hidup atau enggak ya, atau apa gitu. Ternyata setelah kita ngomong panjang lebar, sorry saya nggak tahu orang tua kamu udah meninggal. Kan ada, saya pernah loh. Nah, istilahnya dengar-dengar ada kisah-kisah seperti itu. Itu kan lucu gitu. Udah ketemu beberapa kali, berarti kan itu menunjukkan satu sikap sebenarnya ya kita tidak benar-benar pengen berteman dengan orang kan gitu kan. Kita cuma fokus apa? Jualan kan gitu kan. Ya itu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam bisnis apapun sebenarnya, dalam bisnis apapun. Oke. Anda? Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan seputar seni menjual asuransi? Boleh dikirim ke operator Q&A atau langsung open mic. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, mungkin kita bisa kasih kesempatan ya kepada leader-leader lain yang mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan ya, seperti judul kita hari ini, seni menjual asuransi. Mungkin yang bisa bantu kita, Pak Is. Jadi saya senang sekali nih kalau undang Pak Is untuk bicara. Ibu Sulani, Pak Is, apakah ada di tempat? Saya masih di luar. Lagi on the way naik motor dari Sibolga ke Medan. Waduh. Sekarang sudah sampai Patam, tapi nggak bisa ngobrol sih kayaknya. Saya dengar aja. Oke. Sambil jalan ini soalnya. Thank you ya. Hati-hati. Iya. Oke. Pak Is mungkin sedang touring ya teman-teman ya. Oke, karena Pak Is ingin dengar aja, mungkin bisa Pak Heri ya. Pak Heri mungkin pasti bisa. Pak Heri. Ya. Saya nggak buka video ya, ini lagi nggak pakai baju ya. Tepat tuh. Nggak positif. Aduh, ya hari ini sebenarnya acara kali ini, Chan, harusnya ini dibuat jadi podcast. Kenapa? Karena ini adalah sebuah topik yang sebenarnya bagi setiap agen itu penting sekali. Karena selama ini banyak agen yang
sering beri pertanyaan bagaimana cara bisa closing, bagaimana kenapa nasabah demikian tidak pay attention, kenapa nasabah banyak penolakan dan segala hal, itu adalah masalahnya adalah di seni komunikasi yang seperti hari ini dibahas oleh Chandra ya, saya bilang ya. Jadi di dalam komunikasi ya termasuk juga judulnya kita hari ini seni menjual asuransi itu kita perlu banyak kombinasi, bukan hanya masalah ini loh, bukan hanya masalah teknis, Anda bisa ngerti produknya, bisa jelasin produknya. Kalau Anda hanya tahu produknya aja, Anda tidak tahu cara cara mentransfer apa yang Anda dapatkan itu sehingga nasabah itu paham, dan dengan sederhana dan bisa paling bagus lagi adalah yang terakhir itu adalah seni dari apa? Seni dari hati. Jadi saya selalu ingat bahwasanya dulu saya punya mentor dia bilang, kalau kita mau bicara dengan orang, itu paling bagus ada dari hati ke hati. Karena kalau dari hati ke hati, bukan hati-hati ya, maksudnya dari hati kita bisa bicara, kita bisa sampaikan, maka waktu mereka bicara itu juga mereka akan sampaikan dengan hati. Ketika mereka menyampaikan dengan hati, itu adalah salah satu kunci yang paling paling luar biasa ya. Teman-teman kalau Anda sudah bisa bicara dengan nasabah dari hati ke hati, dia juga bisa sampaikan dari hati ke hati, itu ibarat pintu itu terbuka sangat lebar. Anda mau masuk apapun itu biasanya sudah jadi kuncinya. So teman-teman, ini penting sekali bagi teman-teman, kita perlu belajar ya, seni komunikasi, seni menjual asuransi ini. Nanti kalau bisa kita undang sekali lagi Pak Chan, kita ambil satu acara, satu sesi. Sekarang kan kita sudah mulai bisa Offline mulai bisa offline ya. Mudah-mudahan kita waktu dekat, sebenarnya bagi kita semua kalau ada yang mau ke kantor juga kita juga sudah welcome ya. Teman-teman, kita ambil satu waktu, kita mungkin siapa bisa jadi hostnya, kita rekam lagi ini. Ini penting sekali ya. Seni komunikasi, seni menjual asuransi. Kalau tidak, semua training yang kita pelajari hari ini yang tentang teknis handling objection, teknik presentasi penjualan, semuanya kalau tidak ada bubu seni komunikasi seperti ini, itu tidak seperti kita makan kue tiaw tapi hambar gitu. So teman-teman, kita belajar banyak ya hari ini ya. Teman-teman, yang penting adalah ada apa-apa yang Anda rasa itu bagus, Anda catat dan Anda harus coba pakai. Kalau tidak akan jadi sesuatu yang menjadi ilmu gitu. Oke, saya pikir seperti itu. Ya, Randy dan Chan, thank you. Sudah banyak berbagi dengan teman-teman semuanya. Oke, thank you Pak Heri. Luar biasa ya, Pak Is, Pak Heri, walaupun sedang ada kesibukan lain, tetapi tetap join ya. Teman-teman yang lain, ayo ikuti sifat-sifat leader kita ya, teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan dari partisipan. Ini saya share. Pak Chandra, apakah ada seni edukasi untuk nasabah agar nasabah mengerti betapa pentingnya asuransi? Mungkin bisa diperjelas kembali ya Pak Chandra ya. Oke. Nah, jadi omongan kalau untuk betapa pentingnya asuransi ya sebenarnya masuk ke yang seni analogi. Ya, yang masuk yang ke seni analogi. Karena karena gini, begitu kan saya tahu begitu kita ngomong asuransi itu kan nasabah itu pasti akan ya seperti wallpaper-nya si Friendly lah ya, tembok itu semua. Jadi dia pasti nasabah itu pasti akan buat tembok ya, itu cepat tuh dalam hitungan detik selesai temboknya. Kan kita tembok kan perlu berjam-jam, berhari-hari, itu dalam hitungan detik langsung ada. Nah kalau kita udah tahu ya ini yang disebut peka ya, kalau kita udah tahu itu adalah sesuatu yang membuat orang jadi takut, ya kita alihkan gitu dengan analogi gitu. Analogi seperti dari pesawat terbang ya, analogi yang seperti rumah sakit ya kan.
rumah sakit yang 99% diskon, ya kan? Saya sering pakai loh itu. Kok, tadi saya ada lewat nih satu tempat makan waktu sebelum ke rumah Koko tuh saya lewat tuh satu rumah sakit yang baru dibangun. Dia pasti akan penasaran, dia pasti akan tanya, emang rumah sakit apa kan gitu kan? Itu ada pokoknya ngomong aja lah. Kalau saya satu rumah sakit yang ini kalau kita mau daftar nih, kita daftar dari sana, nanti setiap kita masuk rumah sakit yang daerah sana, dia akan diskon tuh 99% dari billing kita. Gue nggak tahu gitu. Tanya aja, gue nggak tahu. Pede aja gitu kan, nggak tahu. Oh enggak, kalau tahu mau gitu kan. Dia pasti mereka nggak mungkin nggak bilang enggak lah, nggak mau kan gitu. Karena begitu dengar 99% diskon aja, otak mereka pasti meresponnya apa? Wah, Oppo nih, ini untung nih kan gitu kan. Sama seperti Anda ke supermarket kan gitu kan. Tulisan diskon 90% yang jelas, bayangin ya teman-teman, yang jelas-jelas kita tahu itu tulisan 90% pun mereka udah maaf harga 100% sebenarnya. Yang ke apa? Ya pokoknya tahu lah ya teman-teman, supermarket market yang diskon 90 plus 10 atau apa, yang kita merasa 90 plus 10 itu bukannya 100%, bukan. Ya, jadi meskipun kita tahu itu udah di maaf harga pun kita tetap aja penasaran kan gitu. Tetap penasaran untuk setidaknya lihat-lihatlah, pantau-pantau kan gitu kan. Nah, jadi untuk membuat supaya nasabah itu mengerti betapa pentingnya asuransi, saya selalu satu pakai analogi itu, ya kedua saya selalu berusaha analoginya itu yang gampang dimengerti ataupun yang sesuai kehidupan dia. Nah, ya jadi yang gampangnya itu sesuai kehidupan dia ya, seperti analogi, seperti contoh saya ada klien yang dia itu ya memang dari dulu suka lah istilahnya judi gitu kan. Nah, ya mau nggak mau saya akan menganalogikan yang bersifat beginian juga gitu ke dia supaya dia mengerti. Nah setelah dia mulai mengerti, saya akan bilang bahwasanya inilah asuransi sebenarnya. Iya. Kau tahu nggak? Nanti kita bisa ngomong asuransi itu sepertinya contoh nih ya. Waktu kita memutuskan untuk tidak beli asuransi, oke? Sebenarnya tahu nggak kita itu sedang jadi asuransi. Ya, teman-teman, bayangin, karena begitu saya ngomong itu aja kadang nasabah bisa mikir, loh kok jadi saya? Ya, kalau istilahnya anak kita sakit, istri kita sakit, orang tua kita sakit, yang jadi asuransi itu siapa? Ya kita kan gitu kan. Jadi jadi sebenarnya Anda sedang menerima premi. Ya kan, begitu nasabah, istilahnya nasabah ya, kita langsung ngomong begitu nasabah, yaitu dalam artian orang tua kita, anak kita sedang sakit, ya kamulah pemberi manfaatnya, kamulah asuransinya kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi masalahnya Anda itu terima premi apa gitu, kasih sayang yang Anda terima. Dia bayarnya kasih sayang, ya kamu terima aja kasih sayang itu, ya kan? Pokoknya begitu mereka sakit, ya kamulah asuransinya. Jadi, nah itu yang dalam bentuk kasih sayang gitu kan. Nah, kalau kerugian secara materi, Koko punya pilihan sekarang. Pilihannya apa? Ya kita tetap jadi asuransinya, atau kerugian materi kita pindahkan ke asuransi. Iya. Nah, biarkan perusahaan asuransi yang menanggung. Kita bayarlah preminya, ya itu. Jadi sebenarnya omongan seperti itu kan akan lebih gampang untuk mereka mengerti, benar nggak? Iya. Ya, jadi ini balik lagi ke pilihan ya. Jadi balik lagi ke pilihan. Ya mungkin teman-teman merasa ya saya nggak tahu ya, banyak orang yang bilang, oh kamu kan pintar ngomong Chan kan gitu. Kamu kan pintar mentwist twist kata-kata, yang membelok-belokkan kata entah apa gitu kan, dan segala macamnya. Mereka selalu bilang saya punya kemampuan itu. Ya, tapi saya bilang ya karena mungkin saya mendalami banget gitu, passion banget gitu ketika komunikasi tentang asuransi, ketika bahas asuransi itu passion-nya keluar gitu. Mindset kita jadinya memang ya asuransi selama 6,5 tahun ini kan gitu kan. Jadi ya kalau memang Anda pengen punya kemampuan ngobrol, komunikasi sampai sejauh itu, ya contoh ini aja baru saya ngomongin. Adalah preminya kasih sayang. Kalau tanya saya sebenarnya bukan dari semalam saya tulis.
hari begitu ngomong saya udah langsung mikirin, oke, yang pertanyaan tadi ya begitu kan cepet itu kan, cepet ya, tapi ya memang itulah yang saya passion gitu kan. Nah, makanya itu kenapa kalau Anda pengen tahu passion-nya orang tuh gampang ya. Ada kalau ketemu nasabah yang passion-nya masak gitu kan, begitu ngomong masak mereka itu sudah berapi-api langsung gitu. Mereka bisa dengan antusias menjelaskan bumbunya itu gimana gitu. Nah, berarti kan kita udah tahu nih orang passion banget di bumbu, di masak-masak kan gitu kan segala macam. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, mana tadi bilang seni edukasi ya, jadi lebih ke analogi ya. Jadi gunakan seni itu untuk membuat nasabah itu lebih gampang mengerti, oh ternyata inilah asuransi, inilah fungsinya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini, banyak orang yang melihat agen asuransi selalu gambarannya buruk. Mungkin image-nya kurang baik ya. Pas Bagaimana banget saya loh, bisa deketi ya orang tersebut ya? pas banget. Nah, hari ini broadcast saya itu kan, Iya, iya. broadcast saya apa tadi? Saya juga lupa Bagaimana judulnya. saya bisa deketi orang tersebut dalam keadaan dia tahu saya Bukan, agent? judul broadcast hari ini. Seni menjual asuransi. Bukan. Yang saya broadcast, siapa yang menjual? Nah, judulnya siapa yang menjual? Oh ya. Yang pagi hari ya. Oh ya, Judulnya ya, itu ya. siapa yang menjual ya kan? Jadi agen asuransi itu gambarannya buruk ya mungkin ya, tapi bukan itu faktor utamanya sebenarnya. Itulah kenapa saya bilang coba bayangin kalau Anda hari ini posisinya sebagai seorang Jack Ma. Terus Ya. dia keluar kan, terus saya agen asuransi. Saya garansi ya. Dia nggak perlu cari nasabah ya kan. Semua orang pasti mau kan ketemu dia dan segala macamnya kan gitu. Jadi memang saya akui asuransi itu begitu dengar tembok semua kan gitu kan. Tapi jangan fokus ke asuransinya. Fokus adalah sebenarnya sayanya gitu. Saya ketika menjadi agen asuransi pun saya tahu bukan asuransi yang mereka menolak, bukan. Saya tahu. Yang pasti ditolak itu saya dulu. Sejauh mana mereka melihat saya ya. Ditambah lagi asuransi ya memang lebih berat. Memang lebih berat, jadi lebih berat sih itu. Oke, bentar. Oke. Ya, ini Pak Chandra cari posisi yang lebih enak untuk menjawab. Enggak. Tadi bukan. Saya lagi di kamar keponakan. Oh. Oke. Nah, jadi supaya teman-teman jangan merasa asuransinya dulu gitu. Memang itu asuransi memang membuat orang takut gitu. Tapi lebih penting lagi kitanya dulu gitu loh. Oke. Untuk yang tanya pertanyaan ini mendekati orang itu kitanya dulu. Kalau kita udah diterima, jujur asuransi itu udah gampang. Udah gampang. Jadi kalau hari ini Pak Is pernah bilang kalau Anda hari ini ditolak, pertanyakan dulu. Anda itu ditolak karena asuransinya, karena perusahaan asuransinya, atau karena orangnya. Ya, kalau karena perusahaan asuransi kan gitu, kan ada orang yang menolak Anda, saya nggak mau lah, saya di produk ini lebih oke kan gitu kan, di company ini lebih murah dan segala macamnya atau apa kayak gitu. Belum tentu loh teman-teman, belum tentu itu adalah alasan yang sebenarnya. Bisa jadi alasan mereka adalah dedikasi Anda untuk asuransi. Seberapa Anda seriusnya gitu. Saya ada satu fakta menarik, satu agent, dia itu posisinya adik ya. Dia bilang ke saya gini, saya sampai detik ini saya nggak mampu mengclosing abang saya. Lucu ya. Nah, dia nggak mampu closing abang dia. Tahu nggak abang dia ngomongnya apa? Saya tidak melihat kamu itu benar serius di bidang ini. Nah, abangnya ini sebenarnya uangnya itu juga nggak habis-habis sebenarnya. Bukan yang istilahnya nggak mampu loh. Beneran mampu banget saya bilang. Tapi dia nggak mampu closing. Abangnya itu ngomongnya itu, meskipun saya abang kamu, tapi saya nggak melihat kamu profesional di bidang ini. Bayangin. Padahal secara hubungan, teman-teman, mereka itu abang adik. Iya. Dan dan saya tahu itu bukan abang adik yang istilahnya nggak deket malah.
Mereka tuh sama adik yang cukup bagi saya ya deket banget gitu, nggak ada unsur lulu wawa, nggak ada, deket banget. Ya mereka tuh family man juga semua. Tapi nggak mampu closing hanya karena itu. Ya kan? Jadi banyak faktor teman-teman ya. Jadi kalau kita istilahnya ditolak karena asuransinya itu buruk, mungkin iya, tapi coba lagi ke kita, bahwasanya kita sudah melakukan yang terbaik belum? Kalau sudah, saya sarankan jangan fokus ke orang ini. Berarti ini orang yang tidak tepat untuk Anda. Benar nggak? Ya Anda harus lanjut, gitu loh. Karena sebagus-bagusnya saya, sepintar-pintarnya saya, segimana bagus pun kemampuan closing saya, ada nggak nasabah yang saya itu nggak mampu closing? Pasti ada. Ada nggak nasabah yang nggak mau, pokoknya saya mau apapun lah, mau gimana pun deketin dia dan segala macamnya, dia tetap nggak mau? Pasti ada. Nah, bayangin kalau Anda tuh fokus ke orang-orang seperti itu. Ya, nggak mungkin bisa sukses dong, benar kan? Sama ketika Anda buka usaha, ya kan, Anda buka usaha, Anda fokus ke orang yang nggak mau beli sama Anda. Pasti membuang-buang waktu banget gitu. Tapi sebagai pertimbangan, ya kita mikir lagi, oke, apakah saya sudah cukup berdedikasi, apakah saya sudah serius banget di asuransi atau enggak ya. Kalau saya jadi nasabah, saya jadi calon nasabah, apakah saya mau dengan agent seperti ini? Nah, coba tanya balik lagi ya kan. Mungkin ada yang kurang dari kita, ya pokoknya kita sambil prospek orang, ya kita sambil evaluasi, istilahnya sambil mengembangkan diri kita. Ya, pengembangan diri kita tingkatkan, kita tingkatkan, kita tingkatkan. Saya yakin ya kalau memang sudah sampai ke tahap sana, cepat lambat Anda nggak mungkin nggak punya nasabah gitu. Oke. Ini ada lagi. Saya sudah hampir closing nasabah, tetapi saat saya sudah mau sampai tiba-tiba nasabah tidak jadi karena dengan klaim sulit. Bagaimana? Kalau ini oke, berarti udah sampai ke tahap mau closing ya kan. Terus tiba-tiba sulit klaim dan segala macamnya kan gitu kan. Nah, saya kalau ada sih beberapa lah nasabah yang memang kadang ragu untuk sulit-sulit klaim gitu. Oke, kalau memang itulah alasan sebenarnya, jawabannya itu yang paling gampang untuk dia adalah oke. Kalau tahu nggak kenapa bisa ada case yang sulit untuk diklaim, ada case yang gampang diklaimnya, ya kan? Kalau Anda lihat agent-agent itu kan pasti posting yang gampang-gampang klaim, cair ya segini, ya ini segini kan gitu. Yang buruk-buruknya pasti nggak diposting ya kan. Yang ditolak, yang ini pasti nggak ada. Dan saya berani garansi itu banyak gitu loh, banyak gitu. Langsung ngomong aja, itu banyak banget loh. Saya jadi agent asuransi baru 3 bulan. Langsung ngomong aja, ada sekitar 5.000 case yang ditolak. Ngomong aja sembarangan, pokoknya yang membuat mereka itu, loh kalau memang gitu ya kenapa lu tetap mau jadi agen asuransi kan gitu kan? Kan pasti mereka punya mindset seperti itu ya kan? Nah, kalau itu seni mancing ya, berarti kita masuk yang seni mancing. Nah, baru kita ngomong. Tapi kalau untuk case ini ya, untuk case apapun, saya berani garansi bakal gampang klaim dengan satu syarat sebelum Anda masuk asuransi. Apa? Ya, ketika saya ngomong apapun, saya tanya apapun, Anda harus jujur dengan kesehatan Anda. Selama Anda jujur dengan kesehatan Anda, ya, selama jujur, maka soal klaim Anda nggak usah khawatir. Karena kenapa? Ya karena asuransi bayar klaim itu sesuai prosedur. Bukan soal mood ya. Bukan soal mood nih, bukan soal oke ya saya nggak mau bayar, oke saya mau bayar, enggak. Jadi bayangin kalau sekarang Anda adalah perusahaan asuransinya, ya kan? Bandingin ya, sekarang Anda perusahaan asuransi. Anda dapat premi ya, Anda dapat biaya asuransi ya, premi itu tiap bulan Anda masuk itu uang. Terus siapa yang sakit saya bayar, siapa yang sakit saya bayar kan gitu. Bayangin aja kok, satu orang 300.000, 1 juta orang 300 miliar. Dia tiap bulan dapat terus hangus. Kan nggak pakai kan hangus kok asuransinya. Ya kan? Terus si pemilik asuransi ini kan dapat uang segini gede. Siapa yang sakit? Oke, saya bayar. Siapa yang kritis? Saya bayar. Siapa yang meninggal? Saya bayar. Kan gitu. Konsep kerjanya kan begitu. Nah, kalau Anda seorang perusahaan asuransi, ada orang yang sakit dan segala macam, Anda mau bayar nggak?
pasti mau bayar selama itu bagus, selama itu istilahnya yang bukan fraud ya, bukan yang membohongi data kan gitu kan. Nah, jelasin itu akan lebih gampang. Jadi mereka tahu, jadi mereka jadi belajar. Oh, rupanya SOP-nya begitu. Oh, kalau saya jadi seorang bos perusahaan asuransi pun saya bayar ini mah nggak masalah. Yang penting nama baik saya tetap ada kan, tetap terjamin kan, tetap bagus. Tapi bayangin sampai ada company yang tetap kekeh nggak mau bayar. Kan berarti ada problem dalam case itu. Betul. Emang Koko merasa itu 100 juta mahal banget untuk perusahaan asuransi? Bayangin aja, kalau nabung di bank ya 300.000 1 juta orang 300 M, itu bulan depan harus kalau mereka tarik ya kita harus bayar, ya kan? Ya. Si bank itu harus bayar loh. Kalau asuransi beda loh, 300.000 1 juta orang ya kan, 300 M 1 juta orang ini nggak sakit, 300 M-nya itu jadi milik mereka loh sekarang. Iya. Ya, bukan harus bayar lagi loh kan gitu. Kira-kira masa nggak mau bayar 5? Itulah kenapa kok meskipun saya tahu ada 5.000 klaim yang nggak dibayar pun, kenapa saya tetap mau jadi agen asuransi ya? Karena saya tahu dalamnya itu seperti apa. Karena saya tahu kenapa mereka itu nggak dibayar. Nah, kalau saya kan tanyanya jelas ke Koko. Nah, Koko pernah nggak selama ini ada riwayat rumah sakit? Nah, itu penting banget untuk saya ya supaya nanti untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah, kalau udah itu semua oke ya Anda nggak usah takut. Itu ya untuk kalau memang alasannya begitu ya. Oke. Kok saya pernah di situasi berdampingan dengan agent. Jadi ada 2 aja. Kok saya pernah di situasi saya bisa menang. Oke, berdampingan ya. Berarti saat itu terjadi secara langsung ya. Siaran langsung. Nah, saya ya kan, Anda dengan agent lain terus dengan satu nasabah ya kan. Iya. Tapi menarik, saya nggak pernah mengalami kejadian itu. Oke, saya sampai detik ini jujur nggak pernah mengalami kejadian itu. Tapi saya sekarang sedang membayangkan jika nih ada nih nasabah ya kan, terus ngajak saya ketemu, saya mau bandingin produk, misalnya saya ngajak ketemu ya kan, ada satu agent gitu kan. Oke, saya mungkin begitu mereka mau bahas sesuatu, saya bilang ya udah Anda silakan bahas, pengen kasih tahu apa gitu. Ya mereka pasti akan, saya udah tahu gambarannya apa. Dia si agent ini pasti akan menjelaskan keunggulan dari contoh ya, kalau misalnya Pandin limitnya sekian, mereka limitnya sekian, mereka pasti akan ngomongnya di sana, ya kan? Ya. Benar nggak? Nah, kalau nanti kita lihat, oh dari segi akuisisi kita lebih murah, biaya asuransi kita lebih murah, kita akan ngomong dari sisi sana, kan gitu. Betul. Biasanya kan begitu. Nah, kalau saya pribadi begitu duduk, oke, kok. Sebenarnya kalau kita udah dalam posisi gini, saya bisa bilang nanti Koko susah loh jadi orang. Pasti nanti susah gitu. Kenapa? Saya prospek, dia prospek, nanti Anda masuk sama dia nggak enak sama saya, masuk sama saya nggak enak sama dia. Iya. Ya kan? Tapi saya rasa sih jarang nasabah melakukan itu ya. Tapi semisalnya terjadi itulah ya kan. Tapi nggak apa-apa. Kalau pengen tahu banget tentang produknya dan segala macamnya, saya berani bilang gini, posisi apapun dalam asuransi, produk apapun itu tidak akan ada jawaban siapa yang bakal menang. Nggak ada. Karena kenapa? Karena saya nggak tahu kok kamu akan menghadapi posisi apa kelak di kemudian hari. Ya kan? Karena kita beli asuransi itu, kita membeli sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi saya nggak bisa bilang saya punya lebih bagus, dia punya lebih jelek, atau dia punya lebih bagus, saya punya lebih jelek. Nggak bisa. Tergantung kondisinya apa. Kalau kondisinya ini, Chan, kondisinya begini. Kalau saya udah tahu kondisinya begini, saya udah tahu, oh kalau kondisinya begini, lu pakai yang ini lebih bagus. Iya. Kalau kondisinya begini, lu pakai yang lebih bagus gini gitu. Nah, kalau dikasih tahu kondisinya apa, saya bisa kasih tahu kok produk mana yang lebih bagus. Nah, karena
saya tidak tahu kondisi apapun yang kita nanti hadapi, saya tidak tahu. Saya nggak bisa menjelaskan bagusnya saya apa. Dan saya juga nggak perlu menjelaskan itu. Dan jujur kalau hari ini saya dipilih karena produknya, ya saya juga nggak mau. Karena berarti saya nggak ada harganya di mata Anda. Oke. Ya kan? Kalau hari ini terjadi transaksi karena produk, berarti saya nggak ada harganya di mata Anda. Berarti Anda jujur kalau hari ini Anda memilih Panin pun, berarti kan bukan memilih saya. Anda bisa memilih begitu banyak agent-agent Panin lainnya kan gitu kan? Dan jujur saya nggak akan mau transaksi yang seperti ini. Saya mau orang yang memilih atau istilahnya memilih transaksi ini karena saya. Karena dia tahu saya itu dedikasinya sampai gimana, dia tahu saya bakal berarti saya akan jelasin lebih ke sana gitu. Saya nggak perlu harus menjelaskan, oke, saya akan jelasin produk saya lebih bagus, nggak perlu. Karena di awal saya udah bilang kan, tidak ada satupun produk yang lebih bagus dibanding yang lain. Karena saya nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Jadi agent itu tidak perlu fokus gimana kita kalahin nih, ya kan? Karena saya tahu agent itu punya sifat yang oke, ini mereka limitnya 3M ya, kita serang di sana. Kita punya 8M, 9M. Oh, mereka akuisisinya mahal, ya kita serang di sana kan gitu. Oh, mereka itu punya ini, kita serang di sini. Nggak usah. Nggak perlu. Tunjukkan aja Anda itu tidak bermain di area itu. Kok saya nggak bermain di area itu. Saya itu, yang saya penting itu adalah saya dengan nasabahnya. Relationship saya dengan dia itu jauh lebih penting dibanding produk itu. Karena jujur produk itu berubah-berubah. Masa nanti produk ini nanti setelah berubah Anda pindah lagi. Jadi nggak apa-apa. Saya ketemu ngobrol oke lah gitu kan. Nah pada akhirnya Anda mau milih silakan. Tapi saya berani garansi setelah Anda pulang dari sana Anda mendapatkan respect dia. Meskipun nggak closing ya nggak apa-apa gitu. Daripada Anda sibuk jelasin itu panjang lebar untuk ya saya kan menang di 2 kali pertemuan dokter apa ya kan. Ada yang 2 kali kunjungan dokter kan gitu. 2 kunjungan dokter profesional spesialis. Kalau di sini kan 1 kali doang. Seakan-akan apakah memang akan terjadi 2 kali kunjungan? Apa? Kalau kita bahas sampai sana ya itu menjelaskan betapa betapa rendahnya kita sampai berpikiran seperti itu gitu loh. Jadi jangan terjebak untuk gimana supaya menang dengan kompetitor lain ya, jangan. Tapi tunjukkanlah kelas Anda bahwasanya saya rasa ya dengan begitu mereka akan lebih bisa nerima Anda. Oke, Pak Chandra. Sekarang kita karena pertanyaan sudah tidak ada. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan. Pak Ciko mungkin yang fasih bahasa Inggris mungkin bisa memberikan tanggapan dengan bahasa Inggris. Ya, jelasin dalam bahasa Inggris ya. Pak Ciko. Pak Ciko sudah belum live ya Pak Ciko. Belum. Oke. Tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Tidak ada lagi yang ingin memberikan tanggapan. Ibu Nurni mungkin ingin memberikan tanggapan sebagai penutup seputar seni menjual asuransi. Ya, Bu Nurni. Ya, saya tadi menyimak Acan bicara itu bagus sekali. Maksudnya singkat, tepat dan kena gitu loh kan. Ya, memang lebih banyak sebagai jalani bisnis asuransi ini kadang-kadang kita terima masukan dari agent, misalnya kan habis mereka kunjungan pasti kan ada berbicara, oh ya Ci aku kemarin ketemu ini loh gini kan, kesannya itu memang buru-buru. Biasanya agent itu ya kesannya itu buru-buru mau segera menyelesaikan satu siklus itu gitu loh kan. Padahal kenyataannya ya memang sih kita tahu lebih cepat kita selesaikan siklus penjualan ya berarti ke selanjutnya kan. Cuman tadi yang Acan sampaikan itu kita nggak bisa secepat itu
hanya maksudnya saran saya itu, atau setelah saya mendengar kesimpulannya, kalau kita mau menyelesaikan satu siklus penjualan dengan cepat, berarti kita harus melakukan lebih banyak siklus gitu loh. Ada maksudnya ada siklus serap lah, misalnya berarti banyak ketemu orang gitu loh kan. Nah mungkin kita ketemu ini sampainya di siklus itu ya, baru pada tahap mendengar baru kita memancing, tapi oh ya tunggu ya, berarti berikutnya kita jalani siklus baru. Cuman ya berarti kita mesti ada catatan, ngerti ya maksud saya ya. Kalau enggak kita itu orang aja, satu orang jadinya lama beralih gitu kan. Nah, jadi kita harus perbanyak mencari, bertemu dengan nasabah deh, calon prospek gitu kan, supaya lebih banyak kemungkinan closingnya, dan tetap terapkan ini. Jadi kita nggak usah terburu-buru, karena dengan satu nasabah itu aja kita mau menyelesaikan dengan cepat, akhirnya nggak closing juga gitu kan. Ya, kalau kita dengan satu orang itu aja dan kita fokus ke itu aja, nggak beralih, bagaimana kita bisa menjalankan seni-seni itu loh. Seni itu kan harus dinikmati loh sebetulnya. Kita mencari benar kan? Seni indahnya itu kan kalau kita nikmati, kayak kita dengar lagu lah. Misalnya, udah aku dengar lagu dari YouTube, aku speednya itu kasih 2 kali, kira-kira kedengarannya apa? Ngek-ngok gitu kan. Tapi kalau kita kasih normal speed, oh kita jelas, kita bisa menyimak isi lagu ini apa gitu ya, artinya itu apa gitu loh. Benar kan? Nah, jadi begitu juga saat kita jumpa ke nasabah itu, ya pertama pasti mereka yang pengen ngomong. Memang tujuan kita yang akan berbicara tentang produk kita, tapi kita dengar dulu kan, dengar supaya tahu apa yang mesti kita lakukan dari omongan-omongan itu. Sebetulnya termasuk ke fact finding loh, mendengar itu ya kan. Nah, kita tuh udah jalanin sebagian, udah dari sana baru kita bisa tarik kesimpulan. Kalau kita dengar baik-baik pasti kita tahu mau apa yang dipancing loh. Kalau enggak mendengar mau mancing apa gitu loh kan, asal aja kita mancing. Nah setelah kita mancing baru kita bisa edukasi. Kayak tadi ada pertanyaannya, bagaimana saya edukasi nasabah ini supaya dia ngerti, baru kita pakai analogi. Kita baru tahu, oh dia bidangnya apa ya, oh bisnisnya ini, kita pakai analogi ini. Oh ini ibu rumah tangga, kita pakai analogi memasak gitu loh. Memasak juga, kalau masakan yang enak itu mesti pakai hati juga loh, waktunya yang dilibatkan itu juga banyak loh, nggak bisa kita potong kompas gitu loh kan. Karena kadang saya juga udah tes gitu. Ah, ini lagi sibuk potong kompas lah. Tahap ini harusnya bisa punya, padahal nggak tahu masakan kita. Hasilnya itu beda gitu ya. Jadi mungkin inilah yang saya mesti sampaikan ke agen-agen tadi yang disampaikan Acan itu, seni, keempat seni itu kita jalanilah dengan benar-benar dengan seperti itulah gitulah. Jangan mau menyelesaikan dengan cepat, apalagi di ini ya, kuartal terakhir ini ya. Saya rasa lebih banyak lagi orang mau mempercepat loh speednya itu, ya kan? Kalau kita lebih cepat, diskon cashback ya nanti. Nggak tahulah apapun itu caranya, tapi maksudnya waktu memang tinggal makin menghitung hari, ya kan? Kita mau melakukan dengan cepat, tapi tetap dengan melakukan dengan cepat pun itu, ya seni itu benar-benar diterapkan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita akan closing dengan sempurna dan kita menikmati, nasabah juga happy, tidak ada terjadi viral-viral nantinya ya, yang seperti sekarang lagi viral itu ya, nggak dijelaskan potong kompas gitu loh. Itu kan mungkin ya saya juga nggak tahu lah, kita nggak bisa menyalahkan di sisi mana, karena kita juga bukan agennya, bukan nasabahnya, banyak kemungkinan yang bisa terjadi.
Dan teman-teman semua mendapat pelajaran yang bagus dari bawaan Atsan ini. Saya rasa bagus sekali, singkat, padat, dan penuh arti gitu loh. Ya. Terima kasih. Oke, thank you Ibu Nurni. Jadi teman-teman, seni harus dinikmati, jadi nikmatilah penjualan asuransimu. Ya bukan begitu ya, Bu Nurni ya. Oke. Benar. Itu gimana? Ya, oke, ada suara ini. Kalau ya Pak ya, masa itu kita loh. Oh, Soalnya mak kita tak suara. iya ini Soalnya mama kita tak mute suara. dulu ya teman-teman ya. Jadi mau supir loh. Oke. Luar biasa teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Pak Chandra, ada yang ingin ditambahkan? Itu aja ya, yang udah disampaikan juga udah disimpulkan juga oleh Pak Eri, Bu Nurni. Jadi paling nanti kalau teman-teman pengen tanya lagi ya DM aja ya, WA boleh. Ya, supaya mungkin kan di grup nah gitu pengen tanya enak, atau tapi kalau masih punya pertanyaan nanti ya WA aja, nanti saya selalu balas kok itu. Pak Chandra bersedia untuk di WA ya bagi teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut seputar cara penjualan asuransi dengan seni yang ada. Oke, thank you ya Pak Chandra, Pak Heri ya, Ibu Nurni luar biasa, Pak Is hati-hati ya touringnya, dan teman-teman lain juga yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Chandra bisa kita terapkan dalam penjualan asuransi kita. Dan semoga kita berhasil ya. Terima kasih, saya juga Frenny Pangestu undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih, sampai jumpa di Monday Inspiration. Di Monday Inspiration hari Senin kita ada Natali dan Pak Heri yang akan menemani kita. Terima kasih, saya Frenny Pangestu. Bye-bye. Okay. Thank you, Chan. Thank you, Fendi. Thank you, Chan. Thank you. Kamsia. Thank you semuanya. Ya, semuanya tak bisa lihat karena sakit gigi. Thank you, Thank you, Santi. Kayak SIM. Nikmati. Criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah. Oh, Thank you semuanya. Hot like summer, yeah. I'm making you sweat like that.